إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا وارزقني عملا صالحا وهب لي رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل نسبك النجم عليه وتبعه وتبعه وشهداء وعلماء ومسلمين ومسلمين أيها الأولياء الله تعالى من شرك أرضنا وغربها بريها وبريها 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 وصلى سيشهد بربعي سيد سبت يشرب القدر الجلال يشرب بربعي سيد سبت يشرب حسن سبيل يشرب بربعي سيد سبت يشرب جلال عينه النووي شرب بربعي سبحانه لأننا شرب وشرب الله البيت المسلس الأسلسل أيها الوعد الكتب الذين علمناها وعلمناها وحكمت الأربعين وغلت البيتين والإسلام بذلك مشركنا مشركنا سنة سنة مشركنا بمهد البيان المشركين عبد الكريم مرزوق الدلال محمد الصديق أول الكريم أجل مشركنا وسيدنا ومعلمنا تابعنا تعظمنا وصلهم وقرهم وسجدهم وسلسلتهم وشيخهم كلهم رسول الله إن الله يريد رجالهم في الجنة ويكسر مسبتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم من قربهم إذ علينا ببركتهم وكرمتهم وعلوم أسرارهم نفحت الجديد والدنيا الأسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين وإذا أعطى المشركين وعلى
ayahsabul insanu dimulai saking awal. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad diridhoi oleh Allah, mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu. Lautai la iku zaidatun. Jadi Quran itu penjelasannya maksudnya tidak pasti sama dengan lafadznya. La uqsimu, la itu biasanya faedahnya kan la nafi atau la nahi, gitu. Artinya tidak. Tapi kalau dikatakan la zaidatun tambahan, banyak di Quran itu lafaz yang bersifat zaidah. Zaidah itu artinya tambah, tidak boleh dibuang karena Quran itu mukjizat semuanya, tidak boleh dibuang. Tapi tidak boleh diartikan digandeng dengan lafaz berikutnya, tapi pasti memiliki faedah Quran. La iku zaidatun tambahan, uqsimu sumpah sapa ingsun Allah, sumpah bihadzal baladi kelawan iki negara. Negara nopo ae makata tegese negara. Allah bersumpah demi ini negara Mekah atau daerah kota Makkah. Wa anta hilum bihadzal balad. Wa anta kalitai sira Muhammad ya Muhammadu iku hilun wong kang halal, ai halalun tegese halal, bihadzal baladi kelawan iki negara, iki daerah kota Makkah. Bi ayyuhila gambaryanto, bi ayyuhila gambaryanto den halalaken laka kedue sira Muhammad watu qatilu mongko perang ono sapa sira Muhammad bi ing dalem adzal balad. Jadi dulu kota Mekah ya tidak boleh tanah haram, ada tanah halal dan ada tanah haram. Tanah haram itu di sekitar Masjidil Haram, dibuat asal dibuat perang. Tapi kemudian turunlah ayat yang memperbolehkan untuk digunakan perang, tapi perang yang dikenal di dalam Islam itu adalah perang yang sifatnya membela diri, Jadi di dalam agama Islam tidak ada syariat sedikit perang jihad sampai hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Tidak ada syariatnya, dan itu bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Jadi Allah menurunkan boleh untuk perang karena orang-orang kafir telah memusuhi Rasulullah dan kaum muslim. Sifatnya membela diri, tidak membela diri, tidak boleh. Dikit-dikit perang, sedikit-sedikit perang. Kalau jihadnya zaman sekarang, jihad itu artinya kan berperang, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Jihad tinggi, mencari ilmu itu jihad, memerangi kebodohan, mencari nafkah, memerangi kemiskinan, memerangi kemunduran dan lain sebagainya, memerangi ketidakrukunan, memerangi permusuhan, perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsunya sendiri, nafsu yang jelek yang mengajak kejelekan, kemudian diperangi sendiri. Itu adalah perang yang paling berat.
perintah perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya telah memprovokasi untuk bersekongkol membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, maka Allah perintahkan boleh untuk Waqadahan jazanan teman-teman balas sapa Allah Gusti Allah tahu maring Kanjeng Nabi. Adal wati ing iki janji yaumal fathi ing dalem dinane kabukane kutha Mekah. Dadi Kanjeng Nabi niku bisa membuka kota Mekah dibuka. Jatuh ke tangan kaum muslimin itu sudah terakhir dakwahnya Nabi tahun ke-10 Hijriah. Nabi dakwah di Mekah itu 12 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun kurang lebih, sehingga dakwahnya Nabi itu selama 22 tahun 2 bulan 22. Umur Nabi juga tidak panjang. Menurut ukuran umurnya hanya 63. Yang dengan saat ini pinter. Hari-hari teng grup-grup WA isinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau ngerti? Satu hari ini gue sing kelompok kiai mawon para ulama satu hari ada 3-4 sing boten katakan insyaallah sak mulut kanca-kanca mulut iki rong dina yo itu sing kanca cedhek sing boten kuat satu hari kemarin itu wonten 4 niku jatah peserta ini. Jatah wis mungkin sedaya husnul khotimah. Ingkang sami sakit gerah mugi keparingan sehat. Yo ngoten ya nek sing kena corona nek sing Nabi selama 10 tahun berjuang di perang melawan orang-orang kafir. Baru setelah 10 tahun kota Makkah kalah. Orang-orang kafir Quraisy kalah. Kemudian dibukalah kota Makkah berduyun-duyun dengan diturunkan surat Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika terbukanya kota Mekah, ada sebagian sahabat al-yaum yaumal malhamah, hari ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Dulu orang-orang kafir Quraisy, sekelompok Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal sudah mati di perang Badar. Abu Lahab dan Abu yang lain. Ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid, itu panglima-panglima perang. Masih hidup ada anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy. Ada nih sahabat yang mengatakan wonten yang ikut ke hijrah itu. Al-yaum yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembalasan. Dari Madinah itu membawa pasukan sekitar 124 ribuan. Kemudian pada zaman itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan
adalah senopati panglima perangnya perang Uhud yang ketika Nabi kalah. Wedi ra kabar. Wedi takut. Ikrimah bin Abi Jahal anaknya Abu Jahal takut lari. Akhirnya Nabi dawuh nopo? La al yaum yaumul marham. Hari ini adalah hari kasih sayang persaudaraan. Didukani sedawuh. Sing ngomong hari ini adalah hari berbalas. Itulah Nabi. Padahal Nabi disakiti. Pada suatu saat Nabi sholat diantemi naik. Itu biasa. Diantemi oleh zina, oleh Abu Bakar dibersihkan. Itu biasa. Jenengan paling diantem roti. Sampai itu perjuangan Nabi ingin dibunuh kan. Jaraknya mau dibunuh akhirnya keluar rumah sampai hijrah ke Madinah. Pada waktu orang Islam sudah kuat, maka tidak ada balas dendam sama sekali. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dawuh, siapa yang masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram aman, dapat perlindungan. Siapa yang masuk rumahnya sendiri aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Akhirnya orang-orang Mekah yang mau lari nih wis marang kabeh ora sida balas dendam. Sampai di situ akhirnya dipersaudarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya sedulur yang mengatakan hari ini adalah hari pembalasan bukan. Tidak ada pembalasan, tidak ada balas dendam, tidak ada pertumpahan darah. Jadi orangnya kayak ala jihad pada orang Islam. Hari ini adalah persaudaraan. Orang-orang Mekah adalah kebanyakan orang-orang Quraisy. Itu adalah sejarah dengan saya. Sejarah dengan saya. Bahkan ketika pada suatu saat Abu Lahab itu memusuhi Nabi beserta istrinya, maka dia sampai dijadikan ayat namanya dijadikan surat namanya surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka tangan Abu Lahab kelakuan. Bukan hanya Abu Lahab wa mro'atu bersama istrinya. Jadi Abu Lahab yang ngoten istrinya jalan memprovokasi orang-orang. Istrinya bekerja jalan provokasi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak perempuan, anaknya saya lupa namanya. Itu ketika ikut ke Madinah, ikut hijrah. Para sahabat itu sama mengejek, kalau ngejek kaya jenengan. Bapakmu terkenal Al-Quran, tapi terkenal lagi. Akhirnya nangis anaknya Abu perempuan yang nangis. Kemudian terdengar oleh Nabi langsung dilarang. Kalau sholat tidak boleh membaca surat Tabbat yada. Tidak boleh membaca surat apa ya, itu dilarang. Karena apa? Karena ini memojokkan terhadap putrinya Abu. Yang salah itu kan bapaknya, gitu. Yang jelek itu bapaknya. Anaknya tidak boleh diikut-ikutkan, tidak boleh diikut-ikutkan. Yang baik tetap baik, yang jelek. Jadi dalam sejarah kadang-kadang enek sing anake api, tapi wong tuane durung api. Kadang-kadang enek sing wong tuane api, anake ora api. Dalam sejarah pun gitu. Batu kotil mongko perangan sapa sira Muhammad bihadzal baladi dalam iki negara daerah. Bakot anjazalan teman-teman balas sapa Allah Gusti Allah maring Kanjeng Nabi. Lau manfaat maring Kanjeng Nabi hadzal wa'di iki janji. Yaumal fathi dalam dinane kabukae kutha Mekah.
Jumlah tunggu kata jumlah iku iktiradun kang ngalang-alangi bainal muqsami dalam antarane perkara kang den gawe sumpah kopian wamalan perkara wamalan lafat kutifa kang den atofake apa ma'alai atase muqsam alaih. Uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Uqsimu bi hadzal walad wa waladin lan sumpah sapa ingsun Allah ya bi waladin ing iki wong tuwa ai Adam tegese nabi orang tua kita semua adalah Nabi Adam, semuanya keturunan Nabi. Allah bersumpah dengan Nabi Adam. Wa malan wong waladakan nganakake sapa walad ai dzurriyyatihi tegese anak putune Nabi Adam. Allah bersumpah demi anak cucunya Nabi. Jadi, kalau Allah bersumpah dengan makhluk buatannya sendiri bebas. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan apapun kecuali kepada Allah. Bolehnya bersumpah wallahi, tallahi, hanya kepada Allah. Allah bersumpah kepada apapun bebas. Wa ma'taiku bimakna man lan nganggo maknane man niku wau. Wa ma walada dene wa man walada. Wa malan wong waladakan nganakake sapa walad ing ma. Jadi Allah bersumpah kepada anak cucunya Nabi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laras di ayatnya. Laqad khalaqna yakti teman-teman dadekake sapa ingsun Allah al insana ing manungsa. Ayil jinsi tegese jenise manusa fi kabadin ing dalem kangilan. Nasobin tegese kangilan wasyiddatin lan bangete kangilan. Memang asal. Kalau Allah menjadikan manusia itu serba sulit, serba sulit tuh. Manusia itu gak enak sebenarnya. Memang perjalanan kehidupan manusia itu sulit, sudah dijelas oleh Allah. Semuanya serba ujian yakin. Penae harus hiburan. Penae harus hiburan, ujian yakin. Yukabatu tegese nanggung sapa insan masa ibad dunya ing pira-pira cobane donya. Wasyadaidan akhirati lan pira-pira kangilane akhirat. Bagi orang yang beriman menanggung terhadap kesulitan cobaan dunia ini bagi sing beriman. Nanti teng akhiratnya insyaallah mudah. Insyaallah mudah bagi orang yang beriman. Di dunia ini ya tempat cobaan, sulit semuanya, betul dan sebagainya. Oleh karena itu kalau ingin mencari kepuasan, keenaan di dunia itu betul badhe ditemukan. Ketemunya adalah kecewa. Ketemunya kecewa. Tidak akan ditemukan. Semuanya sulit. Yang benar hanya satu, sing nyawa. Gitu. Sing nyawa sing benar. Gratis gak bayar benar. Sing tukang komentar benar. Tapi gratis gak dibayar. Yang melakukan semuanya sulit semuanya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, di dunia ini adalah tempatnya kerja, tempatnya berladang, tempatnya mencari bekal sebanyak-banyaknya.
mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. In kana amaluhu khairan fa jazaa'uhu khairun. Apabila amalnya bagus maka akan dibalas dengan kebagusan. Wa in kana amaluhu syarran fa jazaa'uhu syarrun. Apabila amalnya jelek maka balasannya juga akan jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dzarrah, mithqala dzarratin, sak misqale dzarrah. Dzarrah niku maknane sebesar biji sawi. Sajilike wipine sawi, atau ada yang maknai sebesar debu. Pokoknya model sekecil apapun, jadi gambaran sekecil apapun. Saat ini biasanya yang melengkung barang atau unsur yang terkecil dalam suatu benda cilik banget. Kebaikan pasti akan mendapatkan balasan, dan apapun yang dilakukan sekecil apapun kejelekan pasti akan mendapatkan balasan. Itu umumnya, ini keterangan. Tapi artinya sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, satu mudahnya orang yang melakukan adalah orang yang beriman. Innal ladzina amanu, terus wa amilus, kemudian melakukannya dengan ikhlas hanya karena Allah. Sekecil apapun barang-barang kecil yang dilakukan, amal kebaikan tidak boleh diremehkan. Mungkin barang yang kecil itu akan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diremehkan. Jadi, kalau kita bisa melakukan sesuatu baik, sesuatu kebaikan yang kecil, lakukanlah. Kecil-kecil itu akan menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa zuhudnya, tidak mencintai terhadap dunia. Ketika jadi Amirul Mukminin khilafah juga tidak mau dibayar negara, saking hati-hati. Ketika sudah meninggal dunia, nenek ceritanya teriki kalau dulu benar. Ketika meninggal dunia didengar ditanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sama-sama kelasnya tinggi bisa. Dengar yauma, sekarang Allah memperlakukan sampean gimana? Saya diampuni dosa-dosa saya, diberi nikmat di alam kubur. Karena apa? Karena kesuhudanmu, kesederhanaanmu, atau ketegasanmu dalam kebaikan. Bukan nanti. Karena pada suatu saat saya melihat anak-anak itu bermain binatang hidup, burung pipit, manuk, emprit, manuk. Kemudian saya kasihan, saya beli, tak tuku ke bocah kuwi. Akhirnya saya lepaskan karena barang hidup semacam itu kalau dibuat mainan anak-anak belum ngerti maka akan gitu. Akhirnya dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Gara-gara itu akhirnya semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu. Barang yang sangat kecil, gitu. Imamuna Al-Ghazali, seorang ulama besar, ahli tasawuf, cetakannya kitab berbagai macam. Niku terkenal Ihya Ulumuddin, jenengan tau mirang, sing mirang yo mirang sakit. Ketika beliau sedo sudah wafat meninggal, kembali ke hadirat Allah.
Itu ditanya oleh salah satu ulama pada zaman itu, bisa bertemu alam kubur itu tipis sekatnya dengan alam dunia, tipis tapi kuat, rohnya hidup. Ditanya, ya Imam Ghazali, sampeyan diapakan oleh Allah? Saya diampuni dosa-dosa saya semua. Apakah gara-gara kamu banyak mencetak kitab? Tidak. Apakah gara-gara kamu rohani ulama zuhud ahli tirakat? Apakah karena kamu banyak puasa? Tidak. Baik, karena pada suatu saat saya lagi nulis kitab, nulis betul cetakan seperti sekarang, tidak pakai pen, pakai tool, pernah sing tahu mondok dia tool itu, gitu, digosok rien, baru ngoten terus dijelek teng wadah, terus ditulis, nopo niku jenenge ares kayu gedang niku, dan niku lak ajeng nulis di tool rien, jadi pikir kalau ya tahu ngalami berang tahun, ya kalau sekarang jadul, tapi itu awet di Indonesia. Mangsine koyo waktu. Pada suatu saat Imam Ghazali menulis kitab, terus ada lalat itu mau minum, lalat mau minum itu dibiarkan minum dulu. Lalat pada minum dulu, minum mangsi itu dulu, kemudian setelah minum ya dibiarkan. Kasihan kepada seekor lalat. Gara-gara kasihan dengan seekor lalat, akhirnya semua amalnya diterima, diampuni semua kekurangan. Ini cinta kepada sesama makhluk sekecil. Kalau awak dhewe iki kapane? Ya digemleni. Ngomong panganan dadi penyakit. Itu nilai kasih sayangnya, nilai kasih sayang. Ada lagi seorang ulama dimasukkan ke surga oleh Allah, mendapat rahmatnya Allah, mendapat ridhonya gara-gara anjing. Padahal anjing itu kan makhluk yang najis, gitu mungkin berjalan di padang pasir, daerah padang pasir Timur Tengah. Kemudian membawa perbekalan. Di sana air kan sulit, betul kayu kene, jadi bayane kene banyu, turah-turah dengan banyu dari baca. Akhirnya berjalan di padang pasir, terus membawa perbekalan air. Padai air kalau dulu jenenge nopo nakon. Terus ada anjing itu di tengah padang pasir melet-melet. Kalau anjing mesti melet-melet. Kelaparan, kehausan, air yang dibawa ya disediakan untuk minum sendiri atau perbekalan untuk wudu. Itu akhirnya diberikan anjing untuk meminumi anjing supaya selamat, ya jadi mati. Nah gara-gara itu akhirnya oleh Allah dimasukkan ke surga. Kasih sayang sesama makhluk, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dikasih sayanglah kamu kepada makhluk-makhluk yang ada di atas bumi, niscaya kamu akan dikasih sayangi oleh makhluk yang ada di langit. Siapa makhluk yang ada di langit? Ya malaikat, akan didoakan oleh para malaikat. Itu bentuk kita kasih sayang kepada sesama, kepada hewan-hewan. Kalau hewan yang perlu dibunuh karena membahayakan, ya dibunuh saja, tapi tidak boleh disiksa. Tidak boleh disiksa. Jangan kada wedhus sing berujung banak. Numakal bisa. Boleh mau. Boleh. Mau dituli kanca-kanca. Tidak boleh disiksa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna yakti teman-teman pun katane tauhide kata sangat wis lan
Ibtidak apa ditambah kot masuk fi'il madhi niku faedah tauhid. Memang betul-betul bahwa Allah ciptakan manusia dalam keadaan sulit, dalam keadaan sulit. Dunia itu penuh sulit. Mau memiliki sesuatu ya harus kerja, gitu. Mau bisa ya harus belajar. Setelah belajar harus dijaga, diapalne sing arep subur ilang. Harus dijaga. Gitu. Sing kuwi pengalaman. Harus dijaga, dilalah. Yaitu sebagai wasilah kita selalu bersama dengan Al-Quran. Semuanya sulit di dunia, serba sulit. Oleh karenanya harus siap hati, siap pikiran untuk sulit, dan membiasakan menjadi kebiasaan yang biasa sulit mulai dari kecil. Wasidatin banget angele yukayi tukang nanggung sapa insan masoibat dunia wasidatil akhirat. Itu orang-orang iman nih. Kalau orang tidak beriman di dunianya pengennya tidak sulit, segala hawa nafsunya, kepinginannya kalau bisa dilampiaskan. Tapi di akhirat lebih sulit daripada dunia. Sebab di akhirat itu tidak ada kecuali hanya dua hal. Pilihannya hanya dua hal. Kalau tidak ke surga ya ke neraka. Kalau tidak ke neraka ya ke surga. Dan tiketnya surga niku pembeliannya di dunia. Tiketnya surga itu belinya di dunia. Apa itu tiketnya? Alladzina amanu wa amilus. Satu harus iman, yang kedua amal kebaikan. Niku turun niku tiket swarga. Ayahsabunal insanu. Nggih. Kok gak enak. Terus ayatnya nomor. Ini ku wau kula. Kok gak enak. Alam ya rohu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Alam ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam yaqdiru alaihi ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Sampai tinggal di Quran ini. Kurang seayat ini jelas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
sapa ingsan alaya kadira ing tara kang kuwasa alai antase ingsan sapa ahadun wong suci. Jadi ini ada sebuah cerita. Ayat sabu alaya kadira alai ahad. Ayat sabu nyoto-nyono sapa ingsan antegese an mukhaffafatun minasakilatin an wa ismuha iku al-mahdufu kang den buang anas kelakuan iku alaya kadiro yen ora ono kang kuwasa atase ingsan sapa akadun wong suci wala ta Gusti Allah iku qadirun dat kang kuwasa alaihi ing atase ingsan. Ini enek sebuah peristiwa seorang kafir memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya niku Abu Asyud bin Kaladah. Niku mereka adalah orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sombong dengan kekayaannya dan kekuatannya. Karena orang kaya itu punya kekuatan, iso bayari wong liya. Akhirnya dijawab oleh Allah ini. Dijawab ayat sabu, apakah kau merasa bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang kuasa yang lebih kuat darimu? Wallahu ta'ala Gusti Allah iku qadirun dan kang kuwasa ala atase ahad. Maka dijawab oleh Allah bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu dawa sapa Allah, ahlaktu ngerusak sapa ingsun ala adawati Muhammadin atase oleh musuhi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerusak malan ing bondone lubatan kang akeh, kasiran tegese akeh. Baduate sebagian mal ala batin ing atase sebagian kang meneh. Baduate sebagian mal ing ala batin atase sebagian kang meneh niku namanya seorang kafir yang memusuhi Nabi karena punya modal harta benda yang banyak, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Dijawab oleh Allah, ada yaqdiru alal had yaqul ahlaktu malan lubada. Allah akan merusak dari harta bendanya yang banyak. Akhirnya dia kalah, itu kalah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayasabu an lam yaru ahad. Terus ayat sabu Allah tonyo sapa ingsan an ay annau tegese sadune kelakuan iku lam ya ora ningat ora kang alam ya yen tora ningali sapa Allah ing insan alam ya ora ningali ing insan sapa hadun suci fima dalam perkara annau sak temene insan anfaqo kang nafahake sapa insan ing man paya lamu mongko mudane sapa Allah qadrahu kira-kira man wallahu ta Gusti Allah iku alimun zat kang mudane ni biqadrikan kira-kira man wa nalan subune mai kulai sareng iku masa
ngekeh-ngekehake sapa insan bi lawan ma Fayujazi mengkembali sapa Allah ing insan ala fili atase oleh agawene insan li sayin maring perkara kang ana. Dadi ngeten. Harta benda niku bukan tujuan tapi sarana. Itu penting. So kabeh paham lek harta benda itu penting. Ngene nggih. Tapi yang jadi perhatian itu bagaimana kita mencari harta benda menjadi ibadah. Itu sih penting. Jadi apapun yang dilakukan bernilai ibadah, termasuk kerja, termasuk kerja yo masak, yo nyuci, yo nyapu, itu yo mana menjadikan ibadah. Semua akan, karena orang hidup tidak lepas dari itu. Gitu mungkin. Bagaimana itu menjadi ibadah? Yang penting diilmuni ini. Orang kerja mencari rezeki yang halal menjadi ibadah. Dimakan, diberikan, dinafkahkan ke keluarga, ke dirinya sendiri. Itu menjadi ibadah. Dari rezeki yang dihasilkan, rezeki yang halal, diniati ikhlas. Panjenengan nyuci ibadah. Lek dilondrene ibadah ya kurang. Sing tambah duit. Wong pernah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Itu mengadu. Sayyidina Ali itu ceritanya kan sahabat yang sejak kecil, paling kecil menjadi masuk Islam, termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang dahulu masuk Islam, yang masih kecil, umur 9 tahun, masih kecil. Juga saudara sepupu Rasulullah, jadi tunggal mbah, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu adiknya daripada Abdullah, abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mbah yang namanya Abdul Muttalib, juga jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali cerdasnya luar biasa. Semuanya kalah dari sahabat yang lain cerdas. Mulai dari kecil cerdas sendiri, masih dulu dengan, tapi melarang. Kira-kira jenengan lek golek mantu sing bocah pondok terus pinter tapi melarang. Iki engko jawabane yo kok itu milih nomor telu. Dengan sing orang patek pinter tapi sugih, dengan milih sing pundi? Ora milih. Bedane nomor telu wis kula tebak. Baru cerdas. Itu gambaran. Sayyidina Ali itu melarang. Pada suatu saat Sayyidina Fatimah niku mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa ini kok panjenengan boten patus membantu ben penak. Dadi nyuci ya nek sing nyuceni, masak enek sing masakne. Ngomong enek sing dawuh Kanjeng Nabi tersebut, apakah kamu tidak? Padahal Nabi ini kok andaikan mau berdoa gunung bisa menjadi emas. Apabila dapat rampasan perang, Nabi langsung dibagikan. Hanya diambil sebagian untuk hari sekarang, besok sudah punya. Jangan diturun, tidak mampu. Nah, pada suatu saat Sayyidah Fatimah itu mengadu kepada Rasul, kok boten pados membantu dan sebagainya. Kanjeng Nabi dawuh, apakah kamu tidak pengen mendapatkan bagian dari ibadah yang keseharian, masak ibadah, nyuci ibadah, semuanya jadi
ibadah, bekerja untuk keluarga, kebaikan itu sedaya ibadah, diniati ibadah. Jadi lek diniati ibadah ya ora gampang kersak-kersu. Ora gampang perengan. Lamun ikhlas. Lamun ikhlas kita kesel. Tapi nek kesel biasanya kan gampang ngamuk-ngamuk. La takdum dakhala jannah. Jangan gampang marah-marah. Kamu akan masuk surga. Itu hadis yang diajarkan bocah di RA. Nggih, Muntazah itu anak kula yang kedua di RA besar. Hadisnya napa nduk la takdum fadkhulul jannah. Maka jangan marah-marah, masuk surga. Kapan marah diomongin la takdum. Itu hadis. Itu sejak kecil sudah diajarkan. Perlu sedikit-sedikit kita amal. Nah itu menjadi menjadi ibadah. Sedaya jadi ibadah, kerja jadi ibadah. Sedaya bisa menjadi ibadah dan itu harapan kita. Dengan semuanya apa yang kita lakukan ibadah. Ada ibadah rutin, ritual. Ibadah ritual itu ya ibadah murni seperti sholat, puasa. Ibadah sosial itu ibadah bersifat kemasyarakatan, kehidupan sehari-hari jadi ibadah. Itu akan menjadi ladang ladang bekal kita hidup niki setelah pada suatu saat dipanggil jatahnya habis, maka akan mendapatkan bekal yang banyak dengan ibadah. Tapi perlu diilmuni, juga perlu diniati setiap saat. Karena kam min amalin yutasawwaru bi suratid dunya fayasiru amalan akhirah bi husninya. Banyak amal-amal perbuatan yang sepertinya amal dunia, ya seperti contohnya. Tapi fayasiru amalan akhirah menjadi amal akhirat, artinya mendapatkan pahala lebih husninya karena benarnya. Terus berikutnya kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Bi surati a'malid dunya. Banyak amal-amal perbuatan yang bi suratil a'malil akhirah, yang sepertinya gambarannya bentuknya seperti amal akhirat. Ya sedekah, ya ngaji, ya sholat, ya puasa. Tapi fayasiru a'malad dunya, jadi amal dunia tidak dapat karena bisuin niat, karena salahnya kan niat itu penting. Panggah niat namun ora tau lakoni. Ya niatnya yang baik, terus kalau bisa dilakukan, tapi sudah punya niat baik lumayan, alhamdulillah. Dan niat itu sangat penting, akan menjadi ibadah karena perjalanannya itu sesuai dengan niatnya. Alam naj'al lahu 'ainain, alam naj'al apa to ora dadekake sapa ingsun Allah. Iku istifham takririn, istigam takrir. Istigam itu kata tanya, takrir itu menetapkan. Allah menjadikan maknanya. Tapi pertanyaan yang apakah Allah tidak menjadikan, sudah ditetapkan sendiri. Ai ja'alna tegese dadekake sapa ingsun Allah. Saya Allah menjadikan lahu maring insan ainainin ing mripat loro. Walisanan lan dadekake ing lisan wasyafataini lan lambe loro. Wa hadaina lan nuduhake sapa ingsun ing insan najdaini ing dalan loro. Bayanan tegese nuduhak, bayanan tegese mertelakake. Bayana tegese mertelakake sapa ingsun Allah maring insan khairi ing dalan lorone kebagusan wasyarilan Allah. Jadi manusia itu dikaruniai meripat, mata, kuping, telinga, hati dan sebagainya.
antara al-khair wasyar, kebaikan dan kejelekan. Pengen baik, pengen selamat, silakan memilih yang baik. Pengen jelek, pilih tidak selamat, silakan memilih yang tidak baik. Ikmal bima syi'ta, lakukan sekehendakmu, tapi pasti ada tanggung jawab. Fala qatahamal aqabah, fala qatahamal aqabah. Jam pinten iki? Oh, jam meniwati batas. Fala qatahama mongko ora ngliwati sapa ingsan al-aqobata ing dalan unggah-unggahan ai jawazaha, tegese orang liwati sapa insan ing dalan unggah-unggahan. Wa malan iku apa adroka kang nemu sapa sira, ayo alimaka tegese kang meruake sapa sira maing apa al aqobatu tawi aqobah, maknane nggih dalan naik. Ayat tahu umat tegese ngambah sapa insan ing aqobah. Lafan niku iku takdimun krana ngagungake nisani hamaring agunge aqobah wa jumlah tu jumlah iku itiradun kang ngalang-alangi antara jumlah loro. Wa bayanan lan ngertekake sapa Allah sababa jawasiha ing sebabing liwati aqobah bikole kan dewe Allah. Fakku raqabah, fakku rupane fakku merdekakno sapa sira raqabatan ing budak, aminan iki tegese saking budak. Bian aqobah tegese yen to merdekake sapa insan ing raqabah. Jadi termasuk jalan yang sulit. Jadi hidup itu memang jalan yang sulit. Maka laluilah jalan yang sulit. Di antaranya nopo jalan yang sulit zaman itu Islam menghapus model perbudakan. Perbudakan itu bukan manusiawi. Jadi manusia diberlakukan kaya hewan. Jadi tidak berberi kemanusiaan. Mereka hanya berberi kehewanan. Akhirnya teng Islam kemudian diadakan model kifaro. Ada sidik-sidik kifaro. Kifaro itu tebusan memerdekakan budak. Itu bagi mereka adalah jalan yang sulit. Manusia diberlakukan hewan dan itu menjadi harta benda. Jadi bisa dijual belikan. Nek budake lanang ngoten kok gedhe rasa kerjane ya luar regane. Ki terus mati. Nek sing wedok nggih ngoten ayu ngoten ya larang regane. Nek sing boten ya murah. Tapi itu diperlakukan seperti hewan persis. Memerdekakan niku ya barang yang berat. Awin amun tau aweh mangan fi yaumin ing dalam dina dimas gobatin kang anduweni luwe mujaatin tegasin dolen luwe. Jadi ketika orang dalam keadaan luwe, sing luwe orang yang miskin kemudian sebagian hartanya disedekahkan, nyantuni orang fakir miskin, nyantuni anak yatim, sing melarat, sing sugih ora. Napa anak yatim sing sugih ya enek tinggalane wong tuwane. Yatiman ing yatim zamakroba kang anduweni kerabat, kerabatin tegese andu kerabat. O miskinan to miskin zaman serobatin kang tetemu lebu. Artine wong miskin sing tenanan. Wong larat sing ten aile sugih piturawi tegese krana ketemu lawan lebu fakir karo fakir miskin. Jadi teng agama Islam itu ditekankan kita peduli sosial, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap tonggo tepak, atau sing larat-larat dhisik. Ojo nek pas panjenengan hajatan engko sing dingae sing sugih-sugih. Harapane opo sesuk bae
Ya mboten napa-napa kabeh dingehi. Kabeh dingehi mboten napa. Tapi diutamakan sing di bawah ini. Sing esor. Sebab nek wong sugih dingehi, mungkin parane yang pitik, yang mentrok, yang wedhus ki nyomber. Apa nek sing marah-marah ya tidak. Ya napa. Dan itu diutamakan. Yang memang harus diberi yang kekurangan. Kabeh wis sugih sing kekurangan duit. Ya ora rasa dimasak duitnya diterterne. Tambah penak lagi. Penak. Lah duit mboten pantes. Ya dadene bahan mentah, kirimne beras sarimi, penak rasa masak. Beras sak. Bahan kerenting sing kirim. Jadi barang mentah tambahan